nikmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif dan proposal penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Henda Lima, NPM 04, dan ditemani oleh keempat rekan saya. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Puspada 5, NPM 1886210007. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang uji keabsahan data atau kriteria keabsahan data. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Mulyana, NPM 06. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas dan validitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 03. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan apa itu penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Gali, NPM 188621010. Jadi, penelitian itu suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan menginterpresentasikan dan merevisi fakta-fakta. Lalu yang kedua ada pengertian kualitatif. Di sini pengertian kualitatif yaitu yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dalam makna perspektif subjek atau lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Lalu yang ketiga di sini ada data penelitian. Nah, data penelitian yaitu segala fakta dan angka yang dapat dijalankan bahan untuk menyusun suatu informasi atau sifat sumber dan juga skala pengukurnya. Nah, lalu yang keempat ada apa fungsi rancangan dan proposal pada penelitian. Di sini fungsinya untuk memperjelas atau pada saat pengumpulan data. Selanjutnya ada validitas. Validitas terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, di dalam internal ada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Lalu ada eksternal. Eksternal itu derajat di akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang pertama ada validitas. Validitas yaitu merupakan derajat kecepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Nah, di dalam validitas, derajat ketepatan suatu alat ukur tentang pokok atau isi arti sebenarnya yang diukur. Nah, di dalam validitas kan tadi ada dua, internal dan eksternal. Nah, ini yang internalnya berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika dalam hasil desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Jadi peneliti menjadi tidak valid apabila yang ditemukannya motivasi kerja pegawai. Nah, ini di dalam eksternal. Eksternal bila sampel peneliti representatif, maka instrumen peneliti valid dan reliable. Cara mengumpulkan dan analisis data yang benar, maka peneliti akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
dipaparkan oleh saya yaitu pertama tentang reliabilitas. Pengertian reliabilitas yaitu derajat ketepatan dan ketelitian atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Istilah lain dari reliabilitas adalah stabilitas, yang artinya dapat dipercaya dan dapat diramalkan. Reliabilitas dalam pandangan kuantitatif yaitu suatu reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecahkan menjadi dua mewujudkan data yang tidak berbeda. Materi selanjutnya yaitu reliabilitas dan validitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji validitasnya dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitinya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengertian reliabilitas dan dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Kriteria keabsahan data diantaranya yang pertama ada uji kredibilitas data, dan yang kedua ada transferability, yang ketiga ada dependability, dan yang keempat ada confirmability. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu tentang pengujian kredibilitas. Apa itu pengujian kredibilitas? Pengujian kredibilitas atau derajat kepercayaan adalah kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitatif, yang dimana dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama adanya perpanjangan pengamatan, yang kedua adanya meningkatkan ketekunan, yang ketiga yaitu triangulasi, langkah yang keempat yaitu melakukan diskusi dengan teman, kemudian analisis kasus negatif, mencari bahan referensi, dan yang terakhir yaitu lakukan member check. Nah, saya akan membahas langkah yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan. Artinya, peneliti melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berarti di sini peneliti harus membuktikan bahwa data tersebut sudah valid atau tidak. Dan apabila data tersebut sudah valid, perpanjangan pengamatan bisa diakhiri. Tetapi apabila data tersebut belum valid, perpanjangan pengamatan bisa dilanjutkan. Dan langkah yang kedua yaitu meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan kembali secara lebih rinci dan berkesinambungan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kepastian data yang benar-benar pasti dan mendapatkan data atau urutan peristiwa yang sistematis. Selain itu juga dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi bahwa data tersebut benar-benar akurat dan sistematis sesuai dengan apa yang sudah diamati. Langkah yang ketiga yaitu triangulasi. Triangulasi yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah diamati dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan diskusi dengan teman. Dengan adanya diskusi ini, maka bisa mempermudah penelitian dan pengamatan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya yaitu analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif berarti melakukan pengecekan atau mencari data apabila ada data yang mengalami perbedaan bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya. Dan langkah yang selanjutnya yaitu
menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Contoh selanjutnya yaitu data tentang interaksi manusia, yang dimana data ini harus dibuktikan atau didukung dengan adanya suatu foto atau dokumen lainnya. Tujuannya agar membuktikan bahwa hasil penelitian yang kita amati yaitu benar adanya tanpa ada rekayasa apapun. Dan langkah yang terakhir dalam pengujian kredibilitas ini adalah melakukan member check. Melakukan member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, maka data tersebut valid dan semakin kredibel atau semakin dipercaya. Tetapi apabila data tersebut belum disepakati oleh para pemberi data, bisa dikatakan bahwa data tersebut belum valid, maka harus dilakukan diskusi lebih lanjut lagi. Baik, materi yang saya paparkan sudah selesai dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengujian transferability atau keteralihan. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya ada pengujian dependability atau kebergantungan. Dependability dalam penelitian kuantitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliable atau dependable. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitasnya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Selanjutnya ada pengujian confirmability atau kepastian. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya tentang proposal penelitian. Proposal penelitian kuantitatif. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan menghambat terlaksananya penelitian. Ada beberapa
1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu, sekarang ini tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini penelitian harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. B. Identifikasi masalah. Dalam bagian ini peserta perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin dikemukakan untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik. Maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. C. Batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya peneliti dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. D. Rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti, itu ditentukan variabel apa saja yang akan diteliti dan bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lain. Dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. C. Tujuan penelitian. Terdapat hubungan antara tujuan dan kegunaan penelitian dan permasalahan, akan tetapi tujuan penelitian tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul tesis, yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar magister. Tapi tujuan di sini berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Kegunaannya hasil penelitian ada dua hal, yaitu 1. Kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. 2. Kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Yang kedua, dalam proses penelitian kuantitatif itu ada lagi landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori. Teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis. Dan penyusunan instrumen penelitian. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teori untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah sementara penelitian yang diajukan
Maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Kalau ada rumusan masalah seperti penelitian seperti kalau rumusan masalahnya adakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai, kerangka berpikirnya jika kepemimpinan baik maka motivasi kerja akan tinggi. Maka hipotesisnya adalah ada pengaruh yang tinggi atau rendah dalam signifikasi kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Yang ketiga, prosedur penelitian. A. Metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Untuk itu di bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan. B. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan untuk sumber data bila hasil penelitian akan digeneralisasikan. Kesimpulan data sampel yang dapat dilakukan diperlukan untuk populasi. Maka sampel yang akan digunakan sebagai sumber data harus representatif dan dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Teknik pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Jangan semua teknik pengumpulan data, angket, observasi, wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga teknik pengumpulan data itu adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus disertai datanya. Memang untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai teknik yang sangat diperlukan. Tetapi bila satu teknik dipandang mencukupi, maka teknik yang lain bila digunakan akan menjadi tidak efisien. Teknik analisis data. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang dilakukan akan menentukan teknik statistik mana yang digunakan. Organisasi dan jadwal penelitian. Organisasi penelitian. Bila penelitian dilaksanakan oleh tim atau kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksana penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. Jadwal penelitian. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan. Biaya penelitian. Ia merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang profesionalisme, tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Biaya peneliti pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang. Keperluan tergantung pada seperti bahan, alat, transport, dan sewa alat komputer. Semua biaya yang diperlukan diuraikan secara rinci. Proposal kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, karena permasalahan yang teliti sudah jelas, realitas dianggap tunggal, tetap teramati pola pikir dedukatif, maka proposal penelitian kuantitatif dipandang sebagai blueprint yang harus digunakan sebagai pedoman baku untuk melaksanakan dan mengendalikan realitas
penelitian. Sedangkan dalam metode kualitatif yang berpandangan bahwa realitas dipandang suatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir sehingga permasalahan belum jelas. Maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian atau situasi sosial. Pendahuluan latar belakang masalah. Walaupun dalam penelitian kualitatif masalah ini bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, penyimpangan antara teori yang dengan praktek, penyimpangan antara aturan penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau yang terjadi. Fokus penelitian. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajah pada objek yang diteliti. Namun bila rumusan masalah ini tidak sesuai dengan kondisi objek penelitian, maka peneliti perlu mengganti rumusan masalah penelitiannya. D. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Tujuan penelitian dalam proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Manfaat penelitian. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya. Untuk memecahkan masalah, bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Yang ketiga, metode penelitian. Metode dan alasan menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, perlu dikemukakan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya, alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring oleh metode penelitian kuantitatif dan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, penelitian bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Tempat penelitian. Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti, misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, di jalan, dan di rumah, dan lain-lain. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah penelitian sendiri atau anggota tim peneliti. Untuk itu perlu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah penelitian sendiri atau anggota tim peneliti. Untuk tidak dikemukakan siapa yang akan menjadi instrumen penelitian, atau mungkin setelah permasalahannya dan fokus jelas, peneliti akan menggunakan instrumen yang akan terjadi pada yang akan digunakan perlu dikemukakan pada bagian ini. Sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara
dan akan berkembang kemudian setelah penelitian ini di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial suatu objek yang diteliti, sehingga mampu membukakan pintu kemana saja peneliti akan digunakan pengumpulan data. Sanpiah Faisal 1990 dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi ancaman muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan baiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mereka yang menguasai atau memahami suatu melalui proses enkulturasi sehingga suatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. 2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi. Kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data terhadap dalam penelitian kualitatif adalah terhadap kualitas. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan grand tour dan minute tour question. Analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus. Teknik pengumpulan data yang minute tour question. Analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural. Analisis data dengan analisis komponensial adalah analisis komponensial. Dilanjutkan analisis tema. 4. Organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Organisasi penelitian ini perlu dikemukakan bila penelitian dilakukan oleh tim. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ketua tim peneliti, beberapa anggota peneliti, pengumpul data, bendahara, tenaga administrasi. Masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang tersedia. Jadwal penelitian. Pada umumnya, organisasi kualitatif memerlukan waktu untuk relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu perlu direncanakan awal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian beri aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. Berikut ini diberikan contoh rencana jadwal penelitian kualitatif. 5. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Diperlukan tergantung pada tingkat jumlah biaya yang profesionalisme tenaga peneliti dan penduduknya, tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya peneliti dilakukan. Biaya
penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat presentasi, dan sewa alat-alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.